Kalau aku bisa mengubah waktu, aku bisa memutar waktu, aku bisa kembali lagi ke pertama kali aku datang ke Jepang. Ada satu hal yang ingin sekali aku ubah dalam diriku, yaitu bukan tentang pekerjaan, bukan juga tentang tempat tinggal, tapi tentang aku mengatur hidupku dan aku mengatur keuanganku. Jadi sebelum itu aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah mau menonton video saya kali ini. Aku di sini cuma mau cerita sedikit apa yang sedang aku pikirkan di video kali ini. Jadi dulu aku pertama kali datang ke Jepang itu ingin mengubah hidupku. Simpelnya seperti itu. Aku ingin mengubah hidupku untuk di masa depan, untuk menjadi yang lebih baik, yaitu dengan aku mengumpulkan uang dan menabung. Dan suatu saat aku juga ingin setelah pulang ke Indonesia atau setelah aku tidak di Jepang lagi, aku tuh pengen punya sesuatu atau ingin membangun sebuah usaha. Walaupun pada saat itu aku belum tahu secara spesifik apa sih yang ingin aku lakukan setelah aku pulang dari Jepang atau setelah aku tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia lagi gitu. Aku belum tahu saat itu, saat aku memikirkan atau pertama kali datang ke Jepang untuk pergi ke Jepang atau bekerja di Jepang. Setidaknya aku dulu cuma berpikir seperti itu. Aku setidaknya sudah punya bayangan bahwa aku tuh akan melakukan sesuatu setelah aku tinggal di Jepang atau setelah aku pulang ke Indonesia. Tapi setelah aku tinggal di Jepang dan setelah aku beberapa tahun tinggal di Jepang, kehidupan di Jepang itu nggak seperti yang aku bayangkan seperti dulu aku pertama kali datang ke Jepang atau masih belajar di Indonesia untuk datang ke Jepang itu. Bayangannya cukup berbeda dengan apa yang aku jalani di Jepang. Aku malah terlalu fokus atau terlalu nyaman dengan kehidupan sehari-hariku, dengan rutinitas pekerjaan sehari-hariku, yaitu cuma bekerja, terus pulang, lalu istirahat, besoknya mengulang seperti itu lagi. Nah, ketika aku sudah istirahat, sudah pulang, aku tuh cuma rebahan, main HP, ya cuma gitu-gitu aja, santai, tidur gitu. Besoknya terulang begitu lagi. Sampai berhari-hari, bertahun-tahun, sampai sekarang pun kadang aku masih seperti itu, terlalu nyaman dengan rutinitas pekerjaanku. Setelah aku pikir-pikir dan sekarang aku pikir-pikir lagi seperti itu, ternyata aku tuh bukannya nggak punya waktu, aku cuma nggak bisa memanfaatkan waktu yang baik gitu, nggak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Aku malah fokus dengan kenyamanan main HP atau rebahan itu tadi setelah pulang kerja. Mungkin karena dulu aku tuh selalu berpikir nanti ajalah gitu. Nanti ajalah karena aku juga masih berpikir aku dulunya masih muda gitu. Masih baru lulus sekolah SMK gitu, merasa masih muda dan merasa waktunya masih panjang gitu. Aku selalu berpikir nanti ajalah kalau udah di Indonesia, kalau udah pulang ke Indonesia gitu. Mengatur hidupnya itu nanti aja kalau udah pulang dari sini, dari Jepang gitu. Seperti itu, dan aku selalu menunda-nunda, nanti aja kalau uangnya udah ada banyak, tabungannya udah ada banyak gitu baru dipikirkan. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Nyatanya waktu itu selalu bergerak walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Jadi waktu itu tidak selalu menunggu kita untuk siap, tidak menunggu kita untuk bergerak. Jadi walaupun kita nggak melakukan apa-apa, waktu pun terus
berjalan. Salah satu kesalahan terbesarku waktu itu adalah aku tuh nggak benar-benar mengatur keuanganku gitu. Aku nggak benar-benar memanage uang yang aku hasilkan kerja di sini. Jadi ketika aku mendapatkan gaji atau uangku masuk ke rekening, ya udah uangnya di rekening itu aja. Jadi tanpa aku bagi-bagi ke pos-pos yang seharusnya aku bagi-bagi gitu. Seperti untuk kebutuhan bulananku atau untuk membayar gas, listrik atau air gitu, dan kebutuhan lainnya, atau aku sisihkan untuk menabung. Seperti itu aku nggak pernah melakukan hal itu. Jadi uang kalau udah masuk ke rekeningku ya udah di situ aja. Mungkin itu adalah salah satu kesalahanku dalam waktu itu. Ketika aku mendapatkan gaji, aku tidak membaginya atau tidak membaginya menjadi pos-pos apa yang harus aku lakukan. Jadi ketika aku pengen sesuatu, aku ya ambil dari rekening itu. Ketika aku ingin membeli apa yang aku inginkan, aku ambil lagi dari rekening itu. Jadi aku nggak pernah tahu untuk apa uang itu gitu. Aku nggak pernah membaginya untuk apa yang harusnya dilakukan. Dan mungkin karena aku tuh waktu dulu aku nggak pernah punya tujuan yang spesifik gitu, untuk apa uangku ini, untuk apa gajiku bulan ini gitu. Jadi aku nggak punya alasan untuk menahan pengeluaranku yang itu tadi. Aku jadi tidak tahu apa yang aku beli gitu, karena semuanya tercampur jadi satu di satu rekening. Sampai akhirnya waktu pun terus berjalan, dan sampai akhirnya aku juga sadar bahwa aku sudah lama di Jepang, tapi tabungan yang aku bayangkan dulu, yang aku inginkan dulu pertama kali datang ke Jepang, itu belum terkumpul sampai sekarang gitu. Belum ada. Nah, di titik itu aku sudah merasa sadar, dan ternyata belum aku punya tabungan yang aku inginkan dulu. Dan di titik itu juga aku sadar, dan aku juga berpikir bahwa sebenarnya itu kesalahanku itu bukan seberapa besar uang yang aku dapatkan setiap bulan, seberapa banyak uang yang masuk ke rekeningku setiap bulan. Tapi aku tuh tidak tahu atau tidak mengerti bahwa uangku yang aku dapatkan setiap bulan itu akan aku bawa kemana. Itu adalah salah satu kesalahanku dulu gitu. Aku punya tujuan untuk punya tabungan, untuk buka usaha suatu saat nanti ketika aku sudah balik ke Indonesia. Tapi aku tidak punya target yang jelas gitu. Aku tidak punya tujuan yang cukup spesifik. Nah, ketika aku tidak punya tujuan yang cukup spesifik atau tujuan yang jelas, aku akan merasa atau mudah merasa nyaman dengan keadaanku yang sekarang. Apalagi dulu aku tuh masih berpikir bahwa aku tuh masih muda, dan aku masih merasa punya banyak waktu gitu. Jadi aku tidak terlalu memikirkan uang yang masuk ke dalam rekeningku. Jadi aku cuma bersenang-senang dengan uang yang aku dapatkan gitu, tanpa aku tahu tujuanku yang awal atau tidak sadar dengan tujuanku awal. Yaitu tadi, karena aku masih merasa aku masih muda dan masih punya banyak waktu. Padahal kan waktu itu terus berjalan tanpa kita sadari gitu. Dan waktu tidak akan menunggu kita untuk sadar. Waktu akan terus berjalan walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu semua, sekarang aku sudah mulai mencoba untuk mengatur keuanganku sendiri. Ketika uang yang aku terima setiap bulannya, sekarang aku sudah mulai
sedikit demi sedikit mengubah kebiasaan burukku yang dulu itu. Aku sekarang setelah menerima gaji sudah membaginya sesuai pos-pos yang seharusnya aku bagi gitu. Yaitu untuk kebutuhan makanku setiap bulannya, dan untuk kebutuhan bayar gas, bayar listrik dan air, dan untuk kebutuhan lain-lainnya gitu. Dan yang paling penting, aku tuh sudah belajar untuk menyisihkan gajiku, sedikit dari gajiku untuk aku investasikan gitu, atau untuk aku tabung untuk masa depan gitu. Aku juga belajar tadi sedikit tentang investasi, walaupun sedikit demi sedikit aku juga masih belajar tentang investasi. Tapi aku juga belum bisa, di titik ini pun aku belum bisa bilang bahwa aku sudah pintar dalam mengatur keuanganku sendiri. Aku juga masih belajar, aku juga masih sedikit demi sedikit mengatur diriku sendiri, mengatur kehidupanku, mengatur keuanganku, yaitu dengan belajar dan terus belajar. Tapi setidaknya aku sekarang sudah mulai mengerti satu hal, yaitu bahwa uang yang aku dapatkan setiap bulannya itu harus ada tujuannya. Jangan sampai dicampur menjadi satu rekening. Jadi ketika aku udah punya atau udah dapat uang setiap bulannya, udah dapat gaji masuk ke rekeningku, langsung aku bagi-bagi ke setiap posnya. Karena uang yang kita dapatkan setiap bulannya itu harus punya tujuannya. Satu hal yang bisa aku pelajari selama ini setelah aku tinggal di Jepang, mungkin salah satunya ini yang bisa aku pelajari, yaitu jangan terlalu merasa bahwa kita itu punya banyak waktu. Karena ya itu tadi, seperti cerita di awal tadi, dulu aku sering berpikir bahwa aku tuh masih muda, masih punya banyak waktu itu. Tapi nyatanya waktu itu terus berjalan tanpa kita sadari, dan waktu tidak akan menunggu kita untuk sadar walaupun kita tidak melakukan apa-apa gitu. Walaupun kita tidak melakukan apapun, kita terlalu fokus dengan rutinitas kita, jadi kita terlalu nyaman dengan keadaan kita saat ini, karena kita itu tadi merasa masih punya banyak waktu. Dan aku juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku juga ingin memperbaikinya sedikit demi sedikit. Aku ingin belajar memperbaiki atau belajar mengatur keuanganku. Aku juga sedikit demi sedikit mulai menabung. Aku juga sudah mulai belajar sedikit juga tentang investasi. Dan yang paling penting menurutku adalah aku sudah mulai mencari sebenarnya nanti ketika aku sudah pulang ke Indonesia, akan aku bawa kemana arah hidupku ini setelah aku kembali ke Indonesia. Aku juga belum tahu mau aku bawa kemana atau akhirnya akan seperti apa nantinya, tapi setidaknya aku sudah mulai tahu arah hidupku ke arah yang lebih jelas gitu. Setidaknya aku sudah menuju ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin bisa dibilang ini terlambat untuk sadar, tapi kan lebih baik kita terlambat sadar daripada kita tidak sadar-sadar gitu. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang merasakan hal yang sama seperti saya ini, atau mungkin yang teman-teman ada di Jepang merasakan apa yang saya alami. Nggak hanya yang di Jepang, mungkin di perantauan manapun kalian merantau, mungkin pengalaman ini sama dengan kalian. Jadi tetap semangat,
tetap belajar memperbaiki diri lebih baik lagi, karena kita itu memang tempatnya salah. Mungkin salah itu adalah hal yang wajar untuk manusia, tapi yang penting adalah kita selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan itu tadi. Jangan terlalu terlena dengan kenyamanan kita saat ini. Ini adalah ceritaku. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan ceritaku di videoku kali ini. Tunggu di video saya selanjutnya, di cerita-ceritaku selanjutnya. Mungkin ada yang belum menonton video saya sebelumnya, bisa ditonton video saya sebelumnya. Terima kasih. Ini adalah pembelajaranku sendiri. Aku tidak ingin menjadi atau menggurui teman-teman yang menonton video ini. Ini adalah refleksi untuk diriku sendiri yang aku abadikan di videoku kali ini. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari perkataanku atau dari apa yang aku ucapkan tidak berkenan untuk teman-teman yang menonton video ini. Maaf yang sebesar-besarnya, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.